Koper. Silakan untuk difoto, didokumentasikan. Ketika panen ada beberapa limbah, terus sekam padi kurang dimanfaatkan, hasilnya setelah kita olah dengan alat ini dan caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka hasilnya akan menjadi produk sekam padi. Produk yang dibuat menjadi sekam bakar yang dapat nilai tambah. Artinya dari sekam padi biasa setelah kita lakukan pengolahan sedikit itu dapat nilainya jadi lebih tinggi dibandingin yang sebelum diolah. Itu tujuannya. Terus nilai jual sekam padi yang sudah dibakar akan membantu menambah pemasukan income untuk para petani. Jadi si petani enggak hanya menghasilkan, enggak hanya income-nya itu pemasukannya enggak hanya dapat dari panennya tersebut, tetapi dari hasil setelah panen pun dia dapat pemasukan lebih. Biasanya mungkin ya, tapi saya kurang tahu di sini biasanya para petani setelah panen habis itu menunggu masa tanam dan berikutnya di sini bisa dimanfaatkan supaya si petani dapat pemasukan lain dari hasil panen tersebut. Nah, ini yang kita ini ya perbandingannya. Jadi ada 3 perbandingan yang kita coba kasih tahu di sini. Ada dari kalau misalkan kita jual di Tokopedia itu harganya 12.000. Kalau di Shopee itu 15.000. Di toko tanaman relatif kita tadi cek ada yang sampai 15.000. Itu per satu sak begini atau biasa per kilo. Itu yang kita coba analisa sebenarnya dapat bernilai berapa sih? Mungkin di sini ada yang tahu kira-kira sekam yang biasa sebelum diolah itu berapa per kilonya? Sekarang 5.000 2 karung. Ukuran berapa? 50 kilo. 50 kilo yang besar. Ya kalau misalkan kita coba bayangin sekarung 5.000. Kalau ini kita buat tadi seperti ini, kita beli itu harganya 15.000. Artinya ada potensi kenaikan di situ ya. Ada potensi keuntungan supaya kita dapat mendapatkan nilai lebih dari si sekam padi tersebut. Jadi saya rasa mungkin itu aja kali ya yang coba kita sampaikan. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari cara membuat atau seperti apa ya. Sekam biasa tinggal masukkan, terus di bawahnya ada tungku, kita sebut tungku, itu masukkan bahan bakar di situ. Bisa kayu atau dan sebagainya untuk dibakar, biarkan dia membakar bisa menjaduk. Setelah itu tunggu sampai seluruh sekam terbakar sampai berubah warna menjadi kehitaman. Kita bisa lihat sebenarnya yang baik itu ada bagian yang transparannya, cuma itu terlalu rumit saya rasa supaya kita bisa mengontrol, jadi nggak perlu dibuka. Tapi alat yang kita bawa ini harus dibuka dulu, kita lihat hasilnya sudah terbakar sempurna atau belum. Pertanyaannya kayak gini, seberapa lama sih sebenarnya itu dia terbakar sempurna? Itu tergantung dari ini ya, tergantung dari volume dari tong tersebut gitu. Semakin banyak volumenya dia akan semakin lama. Tapi kalau ini itu cenderung tidak lama. Nah setelah itu ketika kita anggap bagian di dalam ini sudah matang atau sudah hitam semua nih, itu jangan lupa disiram dengan air. Itu disiram dengan air. Ketika sudah hitam semua itu harus disiram dengan air. Kenapa seperti itu? Untuk menyetop pembakarannya. Jadi pembakaran kita perhatikan, kita siram dengan air, nanti hasilnya akan seperti ini hitam. Setelah selesai, ini didesain supaya kita gampang nuangnya. Jadi ketika sudah selesai, kalian tinggal tuang aja di belakang. Tuang supaya tidak ngambil gitu, supaya tidak ambil ini bisa supaya itu memudahkan kita untuk mengambil hasil dari pembakaran. Itu cara membuatnya. Terus berikutnya dia akan menjadi abu, juga menjadi sekam. Nah kita mau memberikan solusi bagaimana pembakaran itu dapat menghasilkan sekam yang baik. Nah di sini kita ada bawa alatnya. Sebenarnya ini dapat digunakan tapi ini dalam skala kecil. Dalam skala besar kita bisa memanfaatkan tong yang lebih besar, yang 50 liter, yang 200 liter. Yang 200 liter itu dapat dimanfaatkan untuk skala yang lebih besar. Di sini kita menggunakan replikanya atau ini juga bisa dimanfaatkan untuk uji coba bagaimana kita membuat sekam padi tersebut. Nah di sini alat yang dibutuhkan itu ada tong atau drum, tong bekas, terus pipa besi,
batang besi sebagai penopang serta sekam padinya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada tongnya. Itu yang ke atas itu pipanya untuk pembakaran, untuk mengeluarkan asapnya. Nah, ini dia strukturnya. Jadi kita di sini mencoba memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya untuk membuat alat seperti ini. Itu gambarnya seperti apa? Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi kita ada beberapa part yang harus diperlukan. Ini alatnya. Yang pertama itu kita butuh pipa, sebenarnya disesuaikan aja lubangnya berapa, bisa diangkat ininya. Itu mah nggak bisa. Masih lagi. Balik. Oke, bisa bantu jelasin tongnya itu secara ini gimana? Oke. Jadi sengaja kita buat dari barang-barang yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita ya. Jadi ini hanya tong bekas. Sengaja kita tidak cat karena kita memanfaatkan barang-barang bekas. Ya, pipanya juga kita beli yang bekas juga kita latih pipa. Jadi di sekitar kita cukup mudah lah untuk dibeli untuk didapatkan ya. Caranya pun lebih simpel atau sederhana dalam pembuatannya. Ini bagian pertama itu adalah yang tadi bagian bawah. Bagian bawah itu adalah tungku di sini. Di bagian bawah ini untuk kayu ya sebagai bahan pembakarnya, kayu. Ini untuk ruangan simpan sekamnya. Sekam kita masukkan, sudah penuh kita tutup, lakukan pembakaran di sini. Kenapa kita harus alat tertutup? Karena untuk membatasi oksigen yang masuk, sehingga pembakarannya tidak terlalu cepat dan tidak menjadi api. Ini makanya kita membatasi oksigen yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Sebenarnya bisa kita membakar di tempat terbuka, tapi kan kita tidak bisa mengontrol, sehingga alat tersebut tidak jadi hitam. Jadi sekam yang baik untuk media tanam, mungkin di tukang di penjual tanaman ada ya media tanam yang baik, yang warnanya hitam seperti ini. Kalau di sawah-sawah mungkin sampai jauh juga. Itu tadi kita beli berapa Pak? Ini beli kita tadi kemasan ini sekitar 15.000. Kalau di sini mungkin kalau bahan bakunya mungkin bisa lebih murah ya. Nanti bisa dijelaskan. Ini bahan bakunya, bahan baku mentahannya. Mungkin salah lah bahan baku mentahannya di setiap tempat salah. Ya. Sekamnya, ini alatnya cukup sederhana. Jadi kita intinya bisa mengontrol pembakarannya dalam proses pembakarannya sehingga produk alat sekam bisa sempurna dihasilkan. Intinya itu dengan alat yang sederhana. Itu mungkin Pak Heru. Kita harus ambil judul latar belakangnya apa sih dari judul ini? Sebenarnya latar belakang dari pengambilan ini karena sebelumnya kita diinformasikan bahwa masalah di daerah sini salah satunya adalah secara lingkungannya itu banyaknya sawah ya, banyaknya sawah dan mata pencariannya itu kebanyakan mungkin beberapa juga ada jadi petani. Jadi di sini kita mau kita mau memaparkan bahwa salah satu pemanfaatan dari sekam padi itu menjadi media tanam. Latar belakangnya seperti apa? Next. Gini, produksi padi di Indonesia sendiri itu banyak menghasilkan limbah yang disebut dengan sekam. Salah satu limbah dari padi itu sekam. Maksudnya gini, ketika kita produksi padi untuk menghasilkan satu padi itu tuh ada limbahnya. Limbah itu sesuatu yang sisa pakai yang sisa produksi yang tidak terpakai. Salah satu limbahnya adalah sekam. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat di grafik sebelah sini untuk memproduksi padi, menurut penelitian data dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian menunjukkan bahwa 60%
63% dari produksi padi limbahnya itu menjadi sebuah jerami. 63% nya untuk produksi padi itu menjadi jerami. 23%-nya menjadi sekam. Sekam itu apa ya? Kayak kulit padi gitu ya. Ya, sekam itu kulit padi dan sisanya itu menjadi dedak atau jadi kayak pakan ayam itu. Kita mau ngasih solusi di sini, mau memberikan solusi bahwa bagaimana pemanfaatan limbah padi ini menjadi sebuah sekam untuk menjadi media tanam yang dapat dimanfaatkan atau dapat bernilai lebih untuk dijual. Permasalahan dari limbah tersebut salah satunya adalah ketika dibakar itu akan menjadi polusi udara, akan menjadi tidak baik untuk lingkungan sekitar, menjadi ini ya, udaranya jadi tercemar gara-gara pembakaran tersebut. Terus yang kedua permasalahannya adalah sampah. Maksudnya gini, limbah padi tadi yang tidak termanfaatkan dengan baik itu biasanya dibiarkan begitu saja, atau mungkin di sini ada beberapa pengolahan mungkin, tetapi biasanya umumnya itu akan dibiarkan begitu saja, terutama jerami dan yang lainnya akan dibiarkan begitu saja, itu akan menjadi sampah. Sebenarnya apakah ini menjadi masalah? Belum tentu juga, karena sebenarnya untuk organik sendiri itu dapat diserap oleh tanah, tetapi itu butuh waktu memprosesnya. Selain itu juga pencemaran, ya tadi sekam jerami yang dibakar, polusinya itu dapat mencemari lingkungan. Next, nah di sini kita memberikan beberapa solusinya. Solusinya dari beberapa permasalahan tadi adalah kita mau mencoba memberikan solusinya. Yang pertama, pemanfaatan limbah sekam. Di sini limbah sekam dapat dimanfaatkan menjadi media tanam. Apakah itu akan dimanfaatkan untuk media tanam sendiri, untuk proses sendiri, atau dapat dijual lagi? Itu tergantung kebutuhan. Itu bisa digunakan untuk media tanam sendiri atau dijual. Kalaupun dijual, mungkin butuh teknik pemasaran. Saya rasa untuk teknik pemasaran mungkin dari beberapa kelompok yang lain akan memaparkannya lebih ya, supaya produk yang kita buat ini dapat dimanfaatkan atau dapat dipasarkan dengan baik. Semua kami dari kelompok 3 atau dari dosen utama akan memaparkan judul dari PKM kami. Mungkin dari tadi dari kalian juga udah pada ini, dari teman-teman ini udah pada nanti dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi seperti apa. Nah di kita ini kita mau memberikan judul untuk pengabdian kepada masyarakat kita, yaitu pemanfaatan limbah sekam padi menjadi media tanam.